apa kabar kalian semua? Selamat datang di acara Sahabat Reno. Oke, jadi sekarang sudah hadir di studio kita Saudara Vander gitu, yang mau berbagi sama kita. Saya juga nanti akan berbagi tentang pengalamannya waktu kena COVID-19. Oke, Vander, apa kabar? Baik. Baik. Jadi sehat? Sehat. Jadi langsung saja ya ke topik. Kita mau tanya kamu, ceritakan pengalaman kamu waktu kena COVID. Bagaimana bisa kamu tahu bahwa kamu itu terkena virus COVID-19? Ya, pertama-tama itu saya merasa flu, batuk. Terus penciuman tuh rada-rada hilang gitu. Karena saya bekerja di rumah sakit, Ya. di bagian laundry. Di situ saya mencium Baiklin. Oh, kenapa kamu mencium Baiklin? Ya karena sudah Merasa bahwa penciuman kamu itu hilang. Gitu. Terus saya mencium Baiklin itu, terus baunya itu tidak terasa gitu. Tidak terasa. Walaupun terasa baunya, walaupun dicium di mana? Sudah dekat. Jauh atau sudah dekat di hidung. dekat dengan hidung. Ya. Jadi tidak terasa sama sekali. Tidak terasa. Setelah itu saya bilang kepada kepala ruangan di bagian laundry. Ya. Saya bilang, kayaknya penciuman saya sudah hilang. Bahaya kan. Setelah itu Asal jangan penciuman cewek yang hilang ya. Iya, itu kalau saya bilang. Iya. Terus lanjut. Setelah itu saya bilang kepada kepala ruangan, terus kepala ruangan langsung tanggapannya itu langsung tegang, takut ya. Karena kalau sekarang itu kalau kita ketahuan medis, kita itu merasakan hal yang berhubungan dengan COVID yang gejala-gejala itu mereka harus pakai apa lah gitu. Langsung panik. Ya, langsung panik. Terus habis itu dia langsung bilang coba periksa ke UGD. UGD. Untuk kamu. Terus setelah itu langsung saya diantar salah satu cleaning service di rumah sakit, langsung ke UGD. Jadi setelah ke UGD perawatnya nge-swab. di swab itu saya itu belum pernah di swab. Tapi saya tidak mau di swab karena saya sudah pernah dengar ceritanya. Swab itu bagaimana? Kalau di swab itu dia dimasukkan lewat hidung, terus cabut. Tidak terlalu sakit sih, tapi pasti keluar air mata karena hidung. Ini lubang hidung ini. Terus setelah itu tunggu hasil swab, itu swab antigen ya. Ternyata hasilnya positif. Langsung pikiran saya tuh, aduh, COVID sudah mau mati barangkali saya. Iya, tapi kenapa kamu merasa pada waktu itu sudah jangan-jangan saya sudah mau mati karena COVID? Ya karena waktu itu lagi panas-panasnya itu COVID. Lagi heboh, lagi viralnya. COVID itu membunuh ya. Makanya langsung tegang, aduh gimana ya, langsung berdoa pada Tuhan gitu, langsung minta ketenangan dari Tuhan. Terus di situ saya mulai tenang. Saya telepon kakak saya, Boyke, dia langsung respon gitu. Aduh, bagaimana itu rasanya? Responnya takut atau bagaimana? Dia rasa takut gitu, rasa takut karena apa ya? Karena ini penyakit COVID ini masih panas gitu. Jadi dia rasa takut juga karena adiknya kena COVID gitu. Jangan-jangan dia kena juga begitu. Atau nanti kamu menjadi penyebar COVID. Gitu. Oke. Terus setelah itu malamnya sekitar jam 9. Belum. Dari situ setelah dengar hasil swab dibilang perawatnya positif. Terus perawatnya bilang sebentar malam jam 9 datang ke rumah sakit akan dirawat inap. Pada saat kamu divonis kena COVID, terus dinyatakan positif COVID-19, terus
bilang harus rawat inap, bagaimana perasaan kamu saat itu? Perasaannya ya nggak terlalu tegang sih, karena gimana sudah mau melakukan perawatan gitu, jadi tidak terlalu tegang. Terus perawat-perawatnya juga bilang tidak usah terlalu takut karena ini COVID ini bisa sembuh, jadi tidak usah terlalu takut. Waktu itu harapan kamu yang terbesar sama siapa? Sama Tuhan. Nah, iya. Memang harus sama Tuhan karena dia yang pegang nyawa kita. Iya. Gitu. Jadi setelah itu jam 9 malam saya datang ke rumah sakit, langsung dikasih tunjuk kamarnya. Wah, situ saya sebenarnya masih takut. saya takut juga karena masuk ruangan. Karena masuk ruangan, Iya. kita tidak tahu di situ sudah meninggal berapa orang, jadi takut. Oh, selain takut penyakit COVID-19 sudah kena sama kamu, takut juga di ruangan itu banyak yang meninggal. Yang namanya rumah sakit, Pak ya. Rumah sakit itu dari dulunya dari dibangun pasti ada yang meninggal di situ, di kamar itu. Ya, karena dalam hampir setiap kamar. karena dalam kamar cuma sendiri, jadi Oh gitu. Oh iya, karena nggak bisa ditemani. iya tidak bisa ya kan? ditemani. Sedih tidak sendiri di kamar kayak di ini kan Kalau- diisolasi namanya ya. Ya Sedih kalau merasa sedih sih sedih karena keluarga tidak ada yang jenguk. Iya, tidak bisa. Bukan tidak ada yang jenguk, tidak boleh jenguk. Tidak boleh jenguk gitu, karena pasti merasa sepi, tidak ada yang jaga. Iya. Terus itu sekitar berapa hari kamu dirawat? Saya dirawat itu sekitar 1 minggu. 1 minggu. Iya, 2 hari. Iya, 2 hari saya dirawat, masuk rumah sakit, di swab lagi, di swab PCR. PCR itu yang di hidung dengan yang di tenggorokan. Setelah itu di swab di hidung dulu, habis itu di tenggorokan. Hasilnya di situ saya negatif, sudah negatif. Sudah, puji Tuhan. Saya itu sudah merasa lega. Terus kamu kena COVID itu bulan berapa? Saya kena COVID itu mungkin sudah mulai bulan Desember. Bulan Desember tuh saya sudah mulai demam di situ. Mulai demam. Dan waktu itu kamu ke rumah ke sini ya. Iya, iya kan? Iya. Jadi saya demam. Ah, Habis itu setelah itu saya ke Palu. Nah, di sana langsung ya apa ya? langsung dianfal. Di Anfal gitu. Langsung di Anfal. Sudah langsung kena. Enggak, di situ saya belum periksa karena saya belum tahu Oh, iya. itu penyakit COVID. Apa pesan kamu agar penonton di rumah itu terhindar dari COVID-19? Ya, pesan saya selalu mematuhi protokol kesehatan Ah, dan selalu menjaga daya tahan tubuh biar terhindar dari COVID. Terus jangan lupa angkat Tuhan dalam kehidupan kita, selalu menjaga Tuhan. oke, luar biasa gitu kan. Oke, jadi saya juga menceritain ya. Waktu itu dia kena Desember ya. Dan sebelum itu dia kan tidak tahu kalau dia itu kena COVID. Ya. Waktu itu dia ke rumah, jalan ke rumah. Pas dia masuk rumah sakit, ketahuan dia kena COVID. Dan saya tahu, jadi saya telepon, kamu harus kuat, nggak usah takut begitu. Saya kasih semangat. Dia sembuh, saya kena. Iya. Itu. Iya, setelah dia sembuh, saya kena. Padahal saya tadi kasih kuat apa segala macam. Jadi gitu. Jadi waktu itu guys, saya kena. Saya juga tidak tahu gejala COVID itu seperti apa. Penciuman hilang dengan apa? Pertama kita ada apa? Demam dulu, badan pegal-pegal, sakit semua, kayak rasa capek gitu. Kemudian nanti seperti dapat ya kena flu, kemudian penciuman hilang, kayak begitu. Perasa gitu. Iya, perasa. Jadi dia sembuh, saya kena itu. Yang untungnya karena saya tidak tahu itu gejala COVID, jadi saya tidak ketahuan kalau saya kena COVID, begitu. Jadi mungkin saya tertular dari dia pada waktu itu. Pertama, tapi saya kenanya Januari, pas mau perpisahan tahun saya sudah rasa demam, kemudian sudah rasa pegal-pegal mungkin 2 hari ya kayaknya. Kemudian saya kena flu. Jadi saya anggap itu biasa, flu biasa. Oh, karena Desember itu kan saya pikir saya lagi capek sekali memang. Banyak kegiatan di gereja, terus juga kegiatan di rumah juga banyak tamu gitu kan. Jadi saya anggap biasa saya ini capek, terus kena flu ya mungkin lagi capek gitu. Waktu itu saya jalan-jalan, ini sudah kena ya,
saya sudah rasa flu, tapi flu saya belum hilang penciuman. Waktu saya jalan-jalan seperti biasanya ke rumahnya teman, pergi ke warung makan mie. Pas besoknya saya mandi, saya rasa penciuman saya itu hilang. Kenapa saya bisa tahu? Karena pas saya mandi, sabun yang saya pakai itu tidak terasa baunya. Saya cium, kenapa ini sabun ini tidak ada harumnya? Saya cium, kenapa ini? Kok flu apa begini sampai hilang penciuman saya? Tapi waktu itu saya belum tahu kalau itu gejala COVID. Oke. Terus habis mandi saya pakai parfum lagi, banyak. Padahal parfum itu mencolok sekali baunya, tapi di situ saya sama sekali tidak bisa mencium bau atau wangi dari parfum tersebut. Jadi saya santai saja, terus saya anggap jangan-jangan ini flu biasa begitu ya, flu biasa. Karena biasa kan kalau flu kita hilang penciuman juga gitu, tapi tidak separah hilang penciuman COVID-19 ini gitu. Sudah dari situ saya seperti biasanya lagi, saya jalan-jalan lagi, pergi sama teman, bahkan saya gendong bayi, saya gendong itu, sementara saya kena itu, sementara saya sudah hilang penciuman. Kan saya tidak tahu. Kemudian saya bergaul sama teman-teman di bawah, bergaul tanpa masker gitu, terus pergi makan mie. Nanti pas makan mie, di situ saya baru tahu kalau itu gejala COVID. Jadi ceritanya begini, kita cerita. Saya pergi makan mie di rumah salah satu tante saya di situ, karena dia jual mie. Di situ saya makan, saya peras lemon banyak, terus saya taruh cabenya 1 sendok. Saya makan guys, itu tidak berasa. Rasa di lidah itu, rasa pedis itu tidak ada sama sekali. Saya lanjut lagi, saya tambah lagi rica. Kan rica ini namanya pedis, jadi tidak ada rasa pedis itu, tidak ada sama sekali. Saya tambah, langsung orang yang lihat saya situ, yang lagi semeja dengan saya makan, sudah banyak sekali tuh rica itu kau simpan di mie kuah gitu. Kenapa banyak sekali begitu maksudnya? Tidak terasa pedisnya. Tidak terasa ini pedisnya. Saya tambah lagi sama. Jadi lantas saya pikir, kenapa saya ini? Saya tidak merasakan rasa cabai ini pedis, padahal sudah banyak ini. Saya bisa simpan di mie kuah ini. Langsung mereka terperangkap. Hah? Nah, jadi mimik muka yang satu meja makan dengan saya itu, orang itu lihat saya begini, langsung, mereka semua terperangkap. Kenapa? Jadi saya tanya, kenapa? Jangan-jangan kau kena COVID, itu gejala COVID itu. Pokoknya saya tidak bisa mencium, terus saya tidak bisa rasa ini rasa pedis. Coba kalian lihat sendiri toh, sudah banyak cabai ini saya simpan di mie kuah saya, tapi itu tidak ada rasanya, rasa pedisnya sama sekali tidak ada, hilang. Langsung doang begitu. Astaga, jangan-jangan kau kena COVID. Saya langsung membuat mereka jangan sampai takut. Tidak, bohongku saya bilang. Tapi dalam hati aku, sudah benar jantung saya ini karena jangan-jangan saya memang kena COVID. Jadi saya pulang ke rumah. Sampai di rumah saya buka internet, saya buka YouTube. Ini gejala COVID. Yang saya rasa ini gejala COVID. Jadi dari situ saya sadar diri, saya tidak turun ke bawah lagi karena rumah saya ini di atas gunung sedikit. Jadi saya tidak pergi bergaul lagi. Saya istilahnya isolasi mandiri tanpa disuruh. Gitu. Yang saya tahu, yang saya lihat teman-teman share biasa di TikTok itu harus daya tahan tubuh itu dijaga dengan minum jeruk nipis dengan air panas begitu. Jadi itu saya lakukan terus. Saya minum air jeruk nipis, jeruknya itu biasa sampai 3, saya peras di gelas yang tinggi begini, 3 jeruknya, saya taruh gula 2 sendok, saya seduh dengan air panas. Air panas ya, bukan air hangat, air panas. Saya seduh, kasih dingin sedikit, baru saya pelan-pelan saya minum sampai keluar keringat saya. Itu setiap hari saya minum itu. Terus kegiatan saya di rumah itu di luar. Jadi saya sengaja kena matahari, biasa sampai tengah hari begini, begitu. Saya menyapu, cabut rumput, bersihkan halaman, begitu. Itu kegiatan saya setiap hari. Jadi saya cari keringat, tapi saya tidak merasa takut atau apa, tidak, sama sekali tidak. Karena dalam pikiran saya begini, Tuhan yang pelihara kita, gitu. Tuhan yang pelihara kita. Dan juga kalau kita masih sebut nama Tuhan, masih minta sama Tuhan untuk menolong kita, tidak usah khawatir. Karena Tuhan bilang kan, jangan kamu khawatir, sebab aku ada untuk kamu, gitu kan? Ya, jadi itu yang membuat saya kuat. Kita harus kembali ke Tuhan kita, karena Dia yang menciptakan kita dan nyawa kita Dia yang pegang. Jadi tidak usah takut lah begitu. Waduh, bagaimana sekarang ini COVID begini? Itu sudah memang harus terjadi. Jadi kita tidak perlu takut, tapi jangan juga pandang enteng begitu. Jadi apa yang
dihimbau oleh pemerintah kita harus ikut begitu. Kamu berapa hari sampai di swab lagi karena apa? Di swab lagi sampai hasilnya negatif. Kalau saya lalu Seminggu ya? seminggu aja kan. Kalau saya mungkin karena saya pada waktu itu kegiatan saya cuma di rumah, terus saya istilah bahasa Belawinya istilahnya kalau bahasa di sini saya gosok terus itu minum jeruk gitu. Sekitar 2 hari saya hilang penciuman. Pas ketiga hari paginya saya mandi saya sudah cium. Saya sudah cium bau sabun sedikit. Nah, tapi agak dekat begini saya sudah cium bau sabun. Kemudian sehabis mandi saya cium parfum sudah apa namanya sudah ada baunya begitu. Tapi rasa penciuman kita pada saat COVID itu rasanya hambar gitu ya. Iya. Kayak ada bau-bau anyar begitu di hidung kita, nempel di hidung kita gitu. Kayak bau anyar, bau anyar itu. Bau daging apa begitu. Kayak begitu bau anyar begitu. Tapi betul-betul cium apa penciuman kita hilang gitu. Jadi itu pengalaman saya dan pengalaman dia guys. Kalau dia sempat dirawat di rumah sakit karena memang secara medis itu menakutkan, ya kan? Iya. Tapi kalau untuk saya sendiri pengalaman saya tidak takut. Cuman daya tahan tubuh kita harus kita jaga dan terus kita harus mengikuti protokol kesehatan saja begitu. Ya karena memang itu anjuran dari pemerintah gitu. Kalau kalian rasa apa yang kami cerita tadi, ada gejala-gejala COVID yang kami cerita tadi, kalian rasa nggak usah takut. Boleh terapi seperti yang saya lakukan, gitu. Terapi dengan air jeruk yang panas begitu ya, air panas. Jeruknya diseduh dengan air panas dan gula biar tidak terlalu asam gitu. Itu harus diminum. Jadi selagi dia panas harus diminum sudah. Itu ditiup baru minum supaya keringatnya keluar. Saya terapi jeruk panas itu, jeruk yang airnya panas itu 2 hari sudah sembuh. Gitu. 3 harinya saya sudah bisa mencium cepat. Dan saya juga mungkin karena tidak takut jadi imunnya kuat gitu. Jadi sampai sekarang puji Tuhan sehat. Walaupun kita di luar sekarang ini, apalagi di Bulawi sekarang ini, aduh banyak sekali yang kena COVID. Hampir tiap hari ambulans ke Palu, hampir malam, siang, sore dibawa ke Palu. Oke guys, demikian obrolan kami hari ini. Semoga obrolan kami hari ini menjadi pengalaman buat kalian. Jika kalian terkena gejala COVID, lakukan seperti apa yang kami sudah lakukan tadi. Tapi daya tahan tubuh orang berbeda-beda begitu. Tapi karena kami sudah mengalaminya, makanya kami berbagi begitu. Oke? Sampai di sini kebersamaan kita. Sampai jumpa di Sahabat Reno berikutnya dengan bintang tamu yang lainnya dan dengan pengalaman yang baru. Oke, bye-bye.